Salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih, hari Kamis 6 Agustus 2020 adalah pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, dalam penampakan kemuliaan Putra Tunggal-Mu, Engkau mengukuhkan misteri iman dengan kesaksian Musa dan Elia. Secara mengagumkan, Engkau juga memaklumkan martabat kami sebagai anak-anak angkat-Mu yang terkasih. Semoga kami yang mendengarkan suara Putra-Mu terkasih menjadi ahli waris yang sah bersamanya, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama dari Nubuat Daniel pasal 7 ayat 9 sampai 10, dilanjutkan dengan ayat 13 sampai 14. Sementara aku terus melihat, tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya, 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan, dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaan ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat kedua Rasul Petrus pasal 1 ayat 16 sampai 19. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 17 ayat 1-9. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu, tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan hari ini adalah Allah di atas segalanya. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat. Oleh kemajuan ilmu dan teknologi, apa yang dahulu terasa sulit, kini semua serba mudah dan nyata. Ruang angkasa yang begitu tinggi dan jauh dapat dijelajahi manusia. Pesatnya perkembangan itu merefleksikan bahwa kemampuan manusia luar biasa hebatnya. Manusia begitu dikdaya di tengah alam semesta. Saudaraku terkasih, COVID-19 yang menelan banyak korban jiwa manusia merupakan contoh terkini kefanaannya itu. Ada semacam ironi dalam diri manusia. Di satu sisi, dia begitu dikdaya, tetapi pada sisi lainnya, betapa fananya dirinya. Terkadang, karena kefanaannya yang tidak dapat dihilangkan itu, ia membuat polesan-polesan sekedar menutupinya. Anehnya, manusia sering terlampau membanggakan kedikdayaan dan polesannya dan lupa akan kefanaannya, sehingga ia jatuh pada kebanggaan semu dan mentuhankan dirinya. Kredo bahwa Allah menciptakan segala sesuatu digantikannya dengan manusia sebagai penciptanya. Saudara-saudariku terkasih, bacaan-bacaan hari ini mengingatkan kita bahwa sehebat apapun manusia, ia tidak lebih hebat daripada Allah.
Dalam penglihatannya, Nabi Daniel melihat hal itu. Yang duduk di tahta dengan segala keagungan dan kemuliaannya ialah Allah, dan seorang seperti anak manusia yang datang dalam awan kepadanya. Seorang seperti anak manusia itu ialah Yesus yang kita imani, yang kepadanya kemuliaan Allah dinyatakan ketika ia bersama beberapa muridnya naik ke atas gunung. Bersamaan dengan itu, ia diproklamasikan oleh Allah Bapanya sebagai anak terkasih yang harus kita dengarkan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Dengan penampakan kemuliaan Allah dan proklamasi tentang Yesus sebagai anak terkasih yang harus didengar, manusia diingatkan mengenai kefanaannya dan kemuliaan yang akan diterimanya. Artinya, bukan manusia di atas segalanya, tetapi Allah. Maka, bila manusia mempertuhan dirinya, ia fana dan kesia-siaan belaka. Tetapi, bila ia menjadikan Allah dalam putranya di atas segalanya termasuk dirinya, maka ia mendapat jalan masuk menuju kemuliaan seperti yang dialami oleh Musa dan Elia dan yang diperlihatkan kepada murid-muridnya. Semoga demikian. Amin.